Selamat pagi. Kali ini bahas studi kasus 1, studi kasus 2, dan jaringan sederhana 2 PT Tugas Carkom. Studi kasus 1. Pada jaringan ini terdapat 1 server, 2 PC, 1 switch, dan 1 router. Media transmisi yang dipakai adalah kabel UTP dan atau kabel STP. Perangkat jaringan dan end device pada jaringan studi kasus 1 adalah perangkat jaringan adalah switch, router, kemudian ada PC 1, PC 2, dan 1 server. Server merupakan perangkat penyedia layanan atau sumber daya kepada pengguna dalam jaringan. Biasanya memiliki kapasitas komputasi dan penyimpanan yang lebih tinggi daripada PC biasa. PC and device 1 dan 2 ini digunakan oleh user untuk mengakses layanan dan sumber daya dari server maupun dari internet di jaringan itu sendiri. Switch merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Terakhir, router perangkat ini digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda di dalam. Jadi kasus satu ini hanya satu jaringan yang sama saja dengan IP address di private kelas C, baik itu PC 1, 2, ataupun server. Dan gateway-nya pun di router IP yang sama, satu kelas. Topologi. Dalam topologi, ini PC1, PC2 terhubung ke switch melalui kabel Ethernet. Switch kemudian terhubung router melalui kabel Ethernet. Terakhir, semua PC dan server juga terhubung ke switch melalui kabel. Pada jaringan ini saya mengkonfigurasi IP dengan IP standar, di mana PC1 dengan 192.168.1.4 ini 100.2. Terakhir, router saya pakai 100.1. Dan gateway, kita cek gateway-nya. Gateway-nya itu default gateway di 100.1. Kita coba ping ya. Ping 2, kita pilih server. Router ya. Agar lebih kita ping dari PC1 akses ya. Dari PC ke router akses, di server biasa akses, kita coba dari PC ke server akses. Di jaringan ini semuanya bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya di studi kasus 2. Kita akan bahas yang pertama adalah media transmisi. Media transmisi yang digunakan dalam studi kasus di topologi jaringan yang kedua ini adalah kabel UTP, kabel STP, dan wireless. Dari network device ada Meraki MX650W Security Appliance, router 1, router 2, switch 1, dan di end device ada PC 2, PC 3, PC 4, server, dan PC 5. Topologi. Topologi ini memiliki topologi hierarkis dengan beberapa tingkatan. Sisi kiri PC1, 2, 3 terhubung dengan Meraki MX65W. Tengah, Meraki terhubung dengan router 1 dan router 2. Sisi kanan, router 2 terhubung dengan switch dan switch terhubung dengan server dan PC. Topologi seperti ini memungkinkan pengaturan lalu lintas
dan pengiriman paket data secara efisien antar perangkat-perangkat jaringan. Konfigurasi IP setiap perangkat yang memiliki alamat IP yang unik untuk memungkinkan komunikasi antar mereka. Antar host ini bisa saling berkomunikasi. Routing, router 1, router 2 bertanggung jawab melakukan routing, itu mengarahkan paket data melalui jalur yang tepat antar jaringan yang berbeda. Bisa dilihat di sini, ini IP kelas C dan ini kelas A. Dengan dua jaringan yang berbeda, yang dihubungkan melalui router, dan dua router inilah yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kedua jaringan yang berbeda tersebut. Coba ping. Kita coba ping ya. Dari PC 2 kita ping ke server. Ping 1, 2. Oh ya. Replay ya. Jadi PC 2 bisa berkomunikasi dengan server. Agar lebih cepat memudahkan, kita pakai data saja. PC 3 berkomunikasi dengan PC 4. Akses. Kemudian PC 2 kita komunikasi dengan PC 5 di sebelahnya. Juga sukses. Terakhir PC dengan server. Terus dulu. PC 3 dengan server. Oke. Analisis jaringan yang terakhir. Dan PT Tugas Carkom. Rubah ya Pak ya, izin nama PT saya itu rubah. Tugas Carkom. Dan dalam sini di testing yang terakhir, saya harus ping to app server, browsing to app server, dan dari komputer itu ping to app server, browsing to app server. Ada laptop dan komputer. Kita akan coba. Media transmisi yang digunakan di lantai 1 di ruang staff menggunakan kabel Ethernet yang menghubungkan 8 PC ke switch DSW LT1. Kemudian di lantai 2, ruang manajemen menggunakan jaringan wireless untuk menghubungkan 6 laptop ini ke access point 1. Saya tulis di sini AP. Di lantai 3, menggunakan kabel Ethernet menghubungkan 3 server ke switch MS1. Perangkat jaringan yang digunakan pada simulasi jaringan ini adalah switch DSW LT lantai 1, kemudian switch DSW lantai 2, router switch core atau inti yaitu MS1, dan router penghubung itu R1. Perangkat akhir di lantai 1 ada 8 PC, lantai 2 ada 6 laptop, dan di lantai 3 ada 3 server. Jaringan ini memiliki topologi tree atau pohon. Switch DSW lantai 1 dan switch DSW lantai 2 berfungsi sebagai switch akses di masing-masing lantai yang terhubung dengan switch inti, switch core di lantai 3 yaitu MS1. Switch MS1 bertindak sebagai switch agregasi yang menghubungkan semua perangkat di lantai 1 dan lantai 3 ke router R1. Di sini untuk IP dari semua perangkat di dalam lantai 1 itu saya memakai DHCP, di mana IP-nya sudah ditentukan oleh router dengan ID VLAN di 172.16.0.2 agar
komputer dari lantai 1 dapat berkomunikasi dengan router juga dengan server. Kemudian lantai 2, laptop di sini juga saya memakai DHCP, di mana IP address-nya yang menentukan adalah router R1 yang menentukan IP-nya. Jadi tidak saya buat secara statis. Di sini server saya memakai IP configuration yang static. Saya tulis sesuai dengan petunjuk yang ada di web jurnal Firman 72.16.0.21. Default gateway adalah IP dari router 172.16.0.1. IP addressing seluruh perangkat jaringan menggunakan IP dalam subnet 172.16.0.0/24 untuk jaringan internal. Router R1 di sini, router R1 memiliki antarmuka 2, yaitu GIG 0/0 dengan GIG 0/1. Di sini, dua port ini berbeda IP configuration. Untuk yang GIG 0/0 itu memakai IP public, seperti yang sudah dilihat di sini. Dan IP untuk jaringan lokalnya di port yang 0/1 itu memakai IP private. Sebagai antarmuka internal setelah router ini adalah switch MS. Pengaturan router di sini sebagai gerbang antara jaringan internal dan eksternal, yaitu ISP yang konfigurasi lebih rinci diperlukan di pengaturan VLAN di sini agar komunikasi dari lantai 1 ke lantai 3 bisa terlaksana dengan. Oke, kita coba tes. Kita ping yang ada di web testing yang dilakukan laptop ping to app server, browsing to app server. Laptop ya. Kemudian yang kedua komputer ping to app server dan di gambar di bawah yang sudah ada di web. Oke, kita coba dari laptop. Kita ping. Kita coba lagi ping ke web app server 172.16. Kita coba web browsing ke web app server 172.16. Kita cek. Ya, bekerja. Testing menggunakan laptop 5 ke web app server berhasil. Sekarang kita ke PC, ambil PC 0. Kita ping ke web server 172. Replay. Oke, kita coba web browser. Oh, close. Ini web browser ya. 72. Baik dari laptop maupun PC itu terkoneksi semua. Kita coba dari laptop, kita kirim message ke database app access, kita delete. Dari laptop 3 kita kirim ke web app service access. Dari laptop 4 kita kirim ke file server access. Laptop 1 kita kirim ke data akses. Semua koneksi ke server sukses dari jaringan lantai 2. Kita bikin sebaliknya dari web
server ke laptop akses. Di web app server ke laptop akses. Akhir dari database server laptop akses. Kita coba yang PC. PC ke database server. Yes. Kemudian PC 3 kita koneksikan ke web app server, juga sukses. Akhir PC 7 kita koneksikan ke file server. Yes. Kita coba yang lantai 2 apakah terkoneksi dengan lantai yang ke laptop. Yes. Ini sukses ya. Di 8 ke laptop sukses. Laptop PC juga sukses. Jadi semuanya dapat terkoneksi baik dari jaringan lantai 1 ruang staff, lantai 2 ruang manajemen, dan lantai 3 ruang server. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Namun kesimpulannya dari jaringan sederhana 2 di PT Tugas Carkom maupun studi kasus 2 atau studi kasus 1, semua jaringan ini dapat terkoneksi dengan baik, dapat terhubung dengan baik. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam.